Ya, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat cinta kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini Bapa. Tiba saja kami akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi nasihat yang terbaik dalam hidup kami, yang mau menerimanya dengan baik dalam hidup kami, untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, pada hari ini Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan baca dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Tetapi engkau telah mengajaranku, hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya puji Tuhan, tema pendek yang akan saya ambil hari ini adalah teladan yang benar. Paulus menulis surat ini kepada Timotius dalam keadaan di mana Paulus mengalami masa sulit dalam hidupnya. Paulus menulis surat ini pada saat dia berada dalam penjara di Roma. Tujuan dari Paulus menulis surat ini adalah untuk menguatkan Timotius muda untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran yang benar di tengah-tengah ajaran yang sesat. Paulus menulis surat ini untuk mendorong, untuk memberikan semangat kepada Timotius. Kenapa Paulus menulis surat ini kepada Timotius? Karena Paulus sudah mengenal Timotius dan Paulus tahu bahwa Timotius adalah orang yang setia, karena Timotius sendiri pernah mengalami yang namanya perjuangan bersama dengan Paulus dalam pelayanannya. Kita melihat bahwa Paulus menulis surat ini bukan tanpa alasan, tetapi dia juga telah menjadi teladan dari pelayanannya yang dia tujukan kepada Timotius. Timotius sendiri telah menjadi saksi dari pelayanan perjuangan Paulus yang susah payah dalam melayani Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa yang perlu menerapkan keteladanan yang telah dilakukan oleh Paulus yang harus diterapkan dalam Timotius adalah bagaimana pengajaran Paulus, bagaimana cara hidup Paulus, dan bagaimana kesetiaan Paulus dalam imannya tetap bertumbuh dalam penganiayaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa apa yang perlu kita pelajari dari teladan yang benar dari seorang Paulus, yaitu yang pertama, ajaran yang benar. Ayat yang ke-10 berkata bahwa di situ dia telah mengikuti ajaranku. Setiap ajaran yang diberitakan oleh Paulus pasti adalah ajaran firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup Paulus. Paulus selalu mengajarkan tentang kasih karunia Allah, mengajarkan firman Allah, dan juga meyakinkan orang-orang tentang kerajaan Allah. Karena yang menjadi alasan kenapa hari-hari ini banyak orang itu mudah tergoda, banyak orang mudah jatuh dalam masa-masa hari-hari ini, karena tidak memiliki pengajaran yang benar. Nah, sehingga pengajaran itu hanya berfokus kepada mujizat. Bapak Ibu saudari, mujizat itu, pengajaran yang benar itu bukan hanya berfokus kepada mujizat, tetapi itu adalah keraguan yang mencari bukti. Bapak Ibu puji Tuhan, pengajaran yang berfokus kepada mujizat itu tidak akan pernah membawa iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ajarilah ajaran yang benar, yaitu ajaran kebenaran, firman Kristus, agar firman itu bisa membawa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Timotius mengikuti teladan dari pengajaran Paulus. Yang kedua, poin yang kedua adalah apa yang harus kita teladani dari teladan yang benar yang dilakukan oleh Paulus? Cara hidup yang benar. Paulus mengatakan dengan jelas bahwa Timotius bukan hanya mengikuti ajarannya Paulus, tetapi cara hidup Paulus. Kenapa Timotius mengikuti ajarannya Paulus? Karena ada bukti dari pengajarannya, yaitu cara hidupnya sejalan, selaras dengan apa yang dia ajarkan. Kita lihat bahwa cara hidup apa? Cara hidup yang benar, yaitu pendirian iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan.
Kenapa? Karena cara hidup Paulus itu cara hidup yang benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Paulus tidak menyia-nyiakan ajarannya dengan apa yang telah dia bangun bersama dengan Tuhan lewat cara hidupnya yang sia-sia. Tapi Paulus tetap memperteguh ajarannya dengan cara hidupnya yang benar bersama dengan Tuhan. Kita lihat bahwa dengan sebagaimana Timotius muda boleh mengikuti cara hidup Paulus, kita pun orang-orang percaya harus dan pelayan Tuhan harus mengikuti teladan yang benar itu lewat pengajaran dan cara hidup kita yang benar. Sehingga karakter Kristus itu boleh ada dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha agar perilaku sikap dan tindakan kita sesuai dengan ajaran Yesus. Agar karakter Kristus itu bisa kita adopsi dan hidup kita boleh hidup yang benar. Ya puji Tuhan, jangan sampai apa yang telah kita korbankan, jangan sampai apa yang telah kita bangun bersama dengan Tuhan dalam pelayanan menjadi sia-sia, menjadi runtuh hanya karena kehidupan kita yang ada kesombongan, kedengkian, iri hati, bahkan sampai pada sebuah pemberontakan. Nah, hari ini mari kita pertahankan ajaran kita lewat cara hidup kita yang benar. Poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari teladannya Paulus yang benar adalah memiliki iman yang benar. Bapak Ibu, kita lihat pada ayat yang ke-10 sampai ke-14 itu ketika berada dalam masa-masa penganiayaan. Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14, ketika berada dalam masa penganiayaan, Timotius tetap bertahan. Timotius tetap menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang berpegang teguh kepada kebenaran yang telah dia terima. Dan Paulus mendorong akan hal itu kepada Timotius untuk tetap berpegang teguh. Kita lihat bahwa iman yang benar itu perlu bukti, yaitu setia dan bertumbuh dalam masa-masa sulit, dalam masa penderitaan. Paulus mengatakan bahwa Timotius bukan hanya mengikuti ajaran dan cara hidup Paulus, tetapi juga harus menderita bersama seperti yang dialami oleh Paulus, dan itu telah dibuktikan dalam hidup Timotius. Kita lihat bahwa Tuhan akan melepaskan penderitaan yang kita alami ketika kita memiliki iman yang teguh dan tetap bertahan dalam masa sukar sampai Tuhan melepas pada waktunya. Siapa yang dapat melihat kasih tapi tidak dapat menyangkal keberadaan kasih? Siapa yang dapat melihat, yang dapat meraba Tuhan? Tidak ada. Tetapi kita tidak bisa menyangkal dan kita harus berani mengakui bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun karena itu kita di dalam penderitaan, jangan fokus kepada penderitaan, tapi fokuslah kepada penyertaan Tuhan. Maka iman yang benar itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Iman yang benar itu berpegang teguh dalam kebenaran. Kita lihat pada ayat yang ke-14 mengatakan bahwa berpeganglah teguh kepada kebenaran yang telah engkau terima. Di sini Paulus meyakinkan kepada Timotius untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam kebenaran yang telah dia terima. Jangan sia-siakan apa yang telah dia terima hanya karena hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Berfokuslah kepada firman Tuhan. Apa yang telah kita dapat hari ini jangan sampai sia-sia bersama dengan hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan, teladan yang baik pasti menghasilkan ajaran yang benar dan juga cara hidup yang benar dan iman yang benar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih,
Jika ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, yang menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, jika saudara membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.